Untuk menghasilkan karangan yang baik dan menarik banyak orang untuk membacanya, maka diperlukan tema, topik, dan kerangka karangan yang baik pula. Menentukan sebuah topik, tema, dan kerangka karangan yang tepat wajib hukumnya bagi semua orang dalam pembuatan sebuah karya tulis, karena membantu dalam penulisannya agar tertera dan sesuai dengan yang diinginkan dari awal penulisan. Saya Tiana Dasada dengan NIM 23100266032 dari program studi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang topik, tema, dan kerangka karangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, topik adalah pokok pembicaraan dalam sebuah diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Sabartia Hadiah, topik adalah segala yang ingin dibahas. Nah, ini berarti bahwa penulis sudah memilih apa yang menjadi pokok pembicaraan dalam tulisan tersebut. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa topik merupakan suatu pokok dari sebuah pembicaraan atau sesuatu yang akan menjadi landasan dalam penulisan sebuah artikel. Topik dapat bersumber dari mana saja. Beberapa contoh sumber topik dapat kita ambil dari pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, pengalaman pekerjaan atau profesi, pelajaran sekolah atau kuliah, pendapat pribadi, peristiwa hangat, pembicaraan publik, masalah abadi, atau kilasan biografi. Memilih topik yang menarik memerlukan pemahaman mendalam tentang permasalahan agar menghindari pembahasan yang terlalu luas. Pembatasan topik dapat dilakukan dengan memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil, kemudian juga dapat membuat daftar aspek-aspek tertentu atau mengajukan pertanyaan dasar. Misalnya, apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Untuk membuat topik yang baik, maka harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, topik harus relevan dengan pengalaman atau pengetahuan penulis. Yang kedua, topik harus sesuai dengan ketertarikan penulis. Yang ketiga, topik harus menarik bagi pembaca. Yang keempat, topik harus didukung oleh referensi yang cukup. Dan yang terakhir, topik harus memiliki batasan yang jelas. Menurut definisi, tema merujuk pada ide pokok yang ingin disampaikan oleh penulis. Penentuan tema sebelum menulis sangat penting untuk memastikan ide disampaikan secara teratur dan jelas kepada pembacanya. Tema juga dapat dianggap sebagai penjelasan maksud dan tujuan dari tulisan, sehingga rumusan tema secara eksplisit membantu penulis dalam menyusun kerangka tulisan, terutama bagi penulis yang masih pemula. Ciri-ciri tema yang baik memuat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan tema. Yang kedua, perkembangan tema. Yang ketiga, keaslian tema. Yang keempat, judul tema. Dan yang terakhir adalah kesatuan tema. Syarat tema yang baik, yang pertama adalah dapat menarik perhatian pembaca. Yang kedua, tema dikenal dan diketahui dengan baik. Yang ketiga, bahan yang diperlukan dapat diperoleh dengan mudah. Yang keempat, tema dibatasi ruang lingkup dan juga fokus pada tema yang dipilih. Dan yang terakhir, tema itu harus bermanfaat. Tema diibaratkan sebagai dasar atau fondasi yang dapat menopang sebuah bangunan. Nah, gagasan pokok yang hendak disampaikan oleh penulis melalui karyanya disebut dengan tema karya. Penentuan tema sebelum menulis sangat penting untuk menjamin penyampaian gagasan yang sistematis dan juga jelas sehingga pembaca dapat memahami karya dengan mudah. Jenis-jenis tema yang pertama adalah tema jasmaninya, juga ada tema sosial, tema ketuhanan, tema egoik, dan juga tema organik. Kerangka merupakan rencana terstruktur untuk mengorganisir dan menyusun gagasan-gagasan. Fungsinya adalah untuk menunjukkan hubungan antara gagasan-gagasan tersebut yang akan memungkinkan pengarang untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan tulisan sebelum menulis. Mirip dengan cetak biru dalam pembangunan gedung. Nah, kerangka ini berisi rencana kerja dan ketentuan tentang cara menyusun tulisan. Kemudian juga membantu penyusun yang logis dan teratur, serta membedakan ide utama dan
ide tambahan. Elemen dalam kerangka karangan terdiri dari pengantar, pernyataan masalah atau tujuan, isi atau pembahasan, rincian dan contoh, serta referensi. Juga ada elemen lain yang terdiri dari judul dan juga subjudul, dan outline atau garis besar. Beberapa bentuk karangan sebagai berikut. Yang pertama, ide utama dari sebuah karangan dijelaskan menggunakan kerangka karangan berdasarkan topik yang telah dibuat. Yang kedua, rangkaian ide dalam sebuah karangan dijelaskan dengan menggunakan kerangka kalimat. Selanjutnya, susunan ide dalam sebuah karangan dapat dijelaskan dengan menggunakan kerangka alinea. Yang selanjutnya, pengembangan ide dalam sebuah karangan dapat dilakukan melalui penyusunan proposal yang mencakup estimasi dana dan waktu yang dibutuhkan. Beberapa bentuk dari penulisan karangan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada karangan deskripsi, kemudian ada karangan eksposisi, karangan persuasi, karangan argumentasi, serta karangan narasi. Sekian sedikit penyampaian informasi mengenai tema, topik, dan kerangka karangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.